Selamat pagi, damai sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum kita memulai hari ini, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita satu hati, kita berdoa. Ya Bapa, kami datang mengucap syukur kepadamu. Hari ini Tuhan menolong kami untuk menikmati hari baru ini. Sebelum kami melanjutkan hidup karunia-Mu ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu untuk menjadi penopang, untuk menjadi penuntun bagi kami dalam hari-hari kehidupan kami selanjutnya. Kami mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan, dimanapun seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengar pada saat ini, berkati mereka semua. Biarlah kami boleh menjadi pendengar yang baik, sehingga firman-Mu boleh kami pahami, dan terlebih kami boleh berlakukan dalam perjalanan hidup kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita hari ini dari kitab Yehezkel 28 ayat 25 hingga ayat yang ke-26. Kitab Yehezkel pasal 28 ayat 25 hingga ayat yang ke-26. Saya membacakannya bagi kita semua di ayat 25. Firman Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah, pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka akan berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hamba-Ku Yakub. Mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuka kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukum atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allah mereka. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini melalui bacaan kita Yehezkel pasal 28 ayat 25 hingga ayat yang ke-26 ini mengenai keberpihakan Allah kepada umatnya. Tentu bukan hanya kepada bangsa Israel, pun kepada kita saat ini. Tuhan selalu berpihak kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam bacaan kita, walaupun dalam sejarah bangsa Israel yang terkenal dengan julukan tegar tengkuk yang hidup selalu melawan kehendak Tuhan, tetapi ketika bangsanya mengalami penghinaan, Tuhan tidak rela, Tuhan tidak membiarkan itu. Tuhan tidak mau ketika bangsanya ditindas, bahkan dihina. Dan penghinaan itu dilakukan oleh orang-orang di Sidon. Penghinaan oleh orang Sidon terhadap Israel membuat Tuhan murka, yang membawa pada penghukuman pada negeri itu. Dan kemudian Tuhan menjanjikan kepada keturunan Israel bahwa mereka akan tinggal dengan aman di tanah yang diberikan kepada mereka. Ini sangat jelas Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa Tuhan menjadi penolong umatnya. Tuhan pun tidak tinggal diam ketika Ia melihat umatnya hidup dalam ketidakadilan, hidup dalam penghinaan, seperti yang dialami oleh Sidon. Mereka melakukan perilaku yang tidak disukai oleh Allah, dan itu diberlakukan kepada bangsa pilihan Allah, sehingga itu yang membuat Tuhan murka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita pun kadang kita mengalami apa yang dialami oleh bangsa Israel ya. Kadang kita diperhadapkan dengan lingkungan yang berlaku tidak adil kepada kita, baik di tempat kerja, di lingkungan kita,
di lingkungan tempat tinggal kita, kadang ketidakadilan itu yang diberlakukan. Ataukah kita melihat orang-orang yang selalu berbuat curang, selalu berbuat tidak adil kehidupannya, ya terasa mereka hidup nyaman-nyaman saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ini adalah umat pilihan Tuhan, kita adalah umat yang dikasihinya, dan kita akan dilindunginya. Karena itu jangan berputus asa ketika kita mendapati orang-orang seperti itu yang berbuat tidak adil bagi kehidupan kita, pun berlaku tidak adil kepada orang lain. Karena pada akhirnya Tuhan akan memperlihatkan keadilan itu. Tuhan sendiri tidak menginginkan hal seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, pentingnya kita hidup adil bagi sesama kita. Walaupun kita juga sudah menjadi umat Tuhan, tetapi kita juga harus mewujudkan keadilan bagi sesama kita. Jangan sampai kita pun mendapat murka dari Tuhan karena kita berlaku tidak adil bagi sesama kita tidak adil di lingkungan kita. Kita tidak membuat nyaman orang lain di sekitaran kita. Karena Tuhan sendiri akan bertindak bagi kehidupan kita. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudari, mari wujudkan firman Tuhan ini dalam perjalanan hidup kita. Bukan hanya orang lain yang melakukan ketidakadilan kepada kita itu Tuhan tentang, pun ketika kita juga yang melakukan ketidakadilan kepada orang lain itu Tuhan tentang. Karena itu jalanilah kehidupan dengan penuh keadilan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mengajak kita semua untuk satu hati kita berdoa. Ya Allah, kami datang mengucap syukur kepadamu. Melalui firman Tuhan hari ini kembali menyadarkan kami bahwa perlunya kami bersikap adil kepada orang lain. Mampukan kami untuk mewujudkan itu dalam perjalanan hidup kami. Biarlah sikap kerendahan hati terus menjadi bagian kami, agar melalui kehidupan kami semua ya Tuhan mempermuliakan Tuhan. Ya Tuhan, kami bawa dalam doa saat ini kehidupan kami selanjutnya, tugas, tanggung jawab, pekerjaan seluruh sidang jemaat Tuhan, seluruh kami semua. Tuhan menolong kami, karuniakan kami kekuatan, kesehatan, hikmat, semangat untuk mampu melanjutkan hidup karunia-Mu, dan biarlah melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami mampu jalan dengan penuh sukacita, terlebih kami mempermuliakan Tuhan di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kami semua. Ya Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terus terjadi atas diri dan kehidupan kami semua. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami datang berdoa dan memohon kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.